Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jiriah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1B dengan NIM 080204250039. Kali ini saya akan membahas mengenai ketuhanan yang Maha Esa, dimensi historis dan normativitas dalam dialektika keindonesiaan. Pancasila adalah fondasi utama bangsa Indonesia, dan ketuhanan yang Maha Esa menjadi prinsip pertamanya yang paling mendasar. Namun, untuk benar-benar memahaminya, kita perlu melihat dua aspek. Yang pertama dari nilai normatif, dan yang kedua dari perjalanan historisnya. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk identitas keindonesiaan kita. Yang pertama, melalui dimensi normatif, ketuhanan yang Maha Esa bukan sekedar pengakuan formal terhadap Tuhan. Istilah ketuhanan mencerminkan kesadaran akan sumber nilai moral yang transenden. Sementara yang Maha Esa menegaskan keunikan dan kemahakuasaannya. Konsep ini inklusif. Setiap agama yang diakui di Indonesia memiliki cara sendiri untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan tanpa mengurangi esensi ketuhanan yang satu. Inilah yang membuat Indonesia kita unik. Kita bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia hadir sebagai jalan tengah, mengakui Tuhan sebagai dasar kehidupan bernegara, sekaligus menjamin kebebasan beragama bagi semua warganya. Dalam konteks hukum, ketuhanan yang Maha Esa menjadi norma dasar yang menopang seluruh sistem hukum nasional. Konstitusi ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, mengukuhkan dimensi spiritual dalam kehidupan berbangsa. Kemudian yang kedua yaitu dari dimensi historis. Sejarah mencatat rumusan ketuhanan yang Maha Esa lahir dari proses yang dinamis. Pada sidang BPUPKI tahun 1945, terjadi perdebatan antara kelompok yang mengusung dasar Islam dan kelompok yang menginginkan dasar inklusif untuk semua rakyat Indonesia. Kompromi melahirkan Piagam Jakarta dengan klausul 7 kata tentang kewajiban syariat Islam. Namun, demi persatuan bangsa, klausul ini dihapus sehari setelah kemerdekaan. Keputusan ini mencerminkan kebijaksanaan para pendiri bangsa untuk mengutamakan persatuan dalam keberagaman kita. Kemudian, di era Orde Baru, nilai ketuhanan yang Maha Esa sering digunakan sebagai alat kontrol negara. Meski diajarkan dalam pendidikan, pendekatannya cenderung formalistik dan terpusat. Era reformasi membuka ruang kebebasan, tetapi juga memunculkan tantangan baru seperti intoleransi dan politisasi agama. Fatwa MUI tahun 2005 tentang pluralisme dan sekularisme menjadi contoh betapa kompleksnya memaknai ketuhanan yang Maha Esa di tengah masyarakat yang majemuk. Kemudian di abad ke-21, tantangan semakin beragam. Media digital memudahkan penyebaran nilai agama, tetapi juga menjadi sarana radikalisme dan ujaran kebencian. Politisasi agama dalam pemilu mengikis makna spiritualitas. Generasi muda yang cenderung memilih pemahaman agama personal beresiko terfragmentasi jika tidak dibarengi dengan nilai inklusivitas. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan pendekatan yang kreatif. Pendidikan agama harus mengedepankan spiritualitas inklusif, bukan sekedar hafalan. Negara harus hadir sebagai mediator yang adil bagi semua kelompok. Nilai ketuhanan perlu diwujudkan dalam etika digital, pelestarian lingkungan, dan perjuangan keadilan sosial. Pada akhirnya, keberhasilan kita mewujudkan ketuhanan yang Maha Esa tidak diukur dari simbol-simbol agama di ruang publik, tetapi dari nilai-nilai ketuhanan yang tercermin dalam tindakan nyata, contohnya seperti kejujuran, toleransi, kepedulian sosial, dan komitmen pada keadilan. Ketuhanan yang Maha Esa adalah cahaya yang terus memandu Indonesia menuju masyarakat maju, adil, dan beradab. Mari kita wujudkan nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.